Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Suryani, SPD selaku Kepala Sekolah SD Cipadu 2. Yang terhormat Bapak Haji Rahmat selaku Wakil Kepala Sekolah SD Cipadu 2. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku pemateri pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan. Pertama-tama, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas rahmatnya dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di kegiatan pada hari ini untuk pemateri dengan tema diseminasi budaya positif. Marilah untuk susunan acara yang akan saya bacakan, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemateri, yang ketiga adalah diskusi, yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak dan Ibu Dewan Guru, kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari selanjutnya kita akan menyampaikan acara yang kedua, yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bapak Zainal Arifin, kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawalah, la hawla wa la quwata illa amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Suryani SPD, Kepala Sekolah SD Cipadu 2. Yang kami hormati Bapak Haji Rahmat SPD, Wakil Kepala Sekolah SD Cipadu 2. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajanilah, Ibu Herlina SPD, Ibu Enong Rokayah selaku sesepuh dan orang yang kita tuakan, yang kita anggap sebagai orang tua kita, dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga kependidikan SD Cipadu 2 yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah kita bisa dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di tempat pekerjaan kita SD Cipadu 2, dalam rangka memenuhi undangan saya, sekaligus dalam rangka diseminasi budaya positif. Hal ini kami maksudkan adalah untuk memenuhi tugas kami selaku CGP Angkatan 7 harus melakukan kegiatan diseminasi. Sanjungan sholawat serta salam marilah kita aturkan ke pangkuan beliau junjungan kita, jantung hati kita, Sohibul Syafaat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, sekolah kita tercinta, keluarga kita, orang tua kita yang mudah-mudahan masih ada maupun yang sudah berpulang, anak istri kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di dini wa dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan, sekali lagi saya mohon izin untuk berdiri di depan. Niat kami bukan untuk menggurui, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kami semata-mata satu, hanya melaksanakan tugas kita sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini yang harus berbagi atau diseminasi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Nantinya kita akan berdiskusi tentang materi budaya positif. Sekali lagi mohon izin, bukan bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama berbagi dan berdiskusi. Ya Bapak Ibu ya. Sepertinya tegang sekali
Tegang banget ya? Oke, kita akan melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu supaya kita rileks. Paham nggak? Oke. Jadi ini ice breakingnya. Saya bukan tipe yang bisa nyanyi atau ini spontan, Bapak Ibu, spontan. Apa ya? Tadi saya duduk berdua, di sebelah sini ada Budela ini kira-kira apa yang bisa ditampilkan? Seperti ini aja saya berusaha sama teman-teman itu bekerja sama, berkolaborasi. Artinya minimnya niat saya ini belajar bersama dengan Bapak Ibu semua. Oke, ini nadanya ampar-ampar pisang. Jadi bukan karena semata-mata matematika, enggak, tapi saya dapatnya begini aja. Satu kali satu sama dengan satu. Bapak Ibu semua memang nomor satu. 2 kali 2 sama dengan 4. Ayo kita belajar agar jadi hebat. 3 kali 3 hasilnya 9. Mari kolaborasi meraih masa depan. 1, 2, 3 Bapak Ibu luar biasa. Kira-kira begitu ya. Boleh minta tolong berdiri, kita sama-sama biar rileks. Kalau Bapak Ibu rileks, nggak santai, saya juga nggak tegang. Tapi kalau Bapak Ibunya tegang, saya jadi tegang juga. Boleh sambil tepuk tangan biar kita lebih semangat, lebih rileks lagi. Oke ya, kita 1, 2, 3. 1 kali 1 sama dengan 1. Bapak Ibu semua memang nomor 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Ayo kita belajar agar jadi hebat. 3 kali 3 hasilnya 9. Mari kolaborasi meraih masa depan. 1, 2, 3 Bapak Ibu luar biasa. Oke, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah rileks ya. Sudah rileks ya. Kita santai aja, kita rileks. Ini bukan suatu workshop atau apa, kita jadi hanya berbagi, kita berdiskusi, kita tukar pikiran dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, jadi sebelum masuk ke materi, saya mau ngajak permainan dengan Bapak Ibu semua. Kita tadi sudah rileks dengan nyanyi, tapi sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu yang kanan kiri ada, kanan kiri berdua, kemudian mungkin Ibu Herlina atau Bu Dita atau ini berdua. Saya mau ngajak bermain dulu. Berhadapan-hadapan, silakan berhadapan-hadapan. Silakan berhadapan-hadapan. Bu Nenek bisa ke Bu Dita. Oke. Kita akan bermain tentang prinsip. Nah, jadi permainannya begini, Bapak Ibu semua. Jadi silakan pilih salah satu dari kita itu memegang sesuatu yang sangat berharga. Nggak usah dipegang bendanya, tapi seolah-olah Bapak Ibu semua itu memegang sesuatu yang sangat berharga dan Bapak Ibu tidak rela hal ini diberikan kepada orang. Jadi tugas satu orang ini, misalkan Bu Nopi main sama Bu Ella, siapa yang mau bermain ini? Yang satu orang punya barang, punya sesuatu yang sangat prinsip buat Bu Nopi atau teman yang lain. Bagaimanapun caranya Bu Nopi tidak melepaskan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat Bu Nopi. Ya, yang ini sangat berpengaruh untuk masa depan Bu Nopi. Andai kata ini diberikan, maka akan ada dampak buat Bu Nopi sendiri. Begitu juga dengan teman-teman semua. Caranya, nah tugas Bu Ella atau teman yang sebelahnya lagi adalah bagaimanapun caranya buka itu. Bagaimana caranya membuka itu? Caranya membuka silakan, boleh dengan merayu,
boleh dengan merajuk, boleh dengan mengintimidasi, boleh dengan cara memarahi, atau bagaimanapun caranya. Begitu ya Bapak Ibu? Siap? Nah, baik, saya akan bermain ini kira-kira bisa berikan waktu kepada Bapak Ibu kira-kira 1 menit melakukan permainan ini. Nah, silakan tentukan siapa yang berperan memiliki bendanya, nggak usah dipegang, tapi sesuatu ini sangat berharga sekali buat Bapak Ibu. Siap ya? Siap ya? Iya. Bendanya ada di tangan Bapak Ibu semua. Yang satu berperan ini megang sesuatu yang sangat berharga dan tidak, orang lain itu tidak tahu siapa. Asal jangan main dikit-dikit ya. Kamu diapain aja, betul tidak? Iya, silakan usaha apapun boleh. Jadi yang satu punya usaha, tugasnya satu mempertahankan, yang satu membuka bagaimana usahanya. Boleh dikit-dikit. Iya, bagaimana caranya silakan. Jangan dikit-dikit. Oke, kita bermain ya. Oh iya, silakan. Oke, kita bermain. 1, 2, 3, silakan dimulai. Ya, silakan. Hitungan ke 10, permainan akan berakhir. Ya, silakan 1, 2, 3 dimulai. Bagaimanapun caranya, silakan yang punya barang berharga tapi tidak boleh dibuka. Boleh duduk, boleh berdiri. Ya, 1, 2, 3, mulai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, selesai. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Saya akan bertanya kira-kira nih sama Bu Novi. Tadi terbuka atau tidak? Tidak. Siapa yang tadi selain Bu Novi yang mempunyai sesuatu yang tadi tugasnya untuk dipegang erat-erat supaya tidak terbuka? Siapa? Ada yang terbuka? Ada. Bu Narmi terbuka. Iya, kenapa Bu Narmi? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai kontrol diri. Jadi berkaitan dengan kegiatan budaya positif, yang pertama adalah kontrol diri. Tadi yang bermain begitu, ada yang terbuka seperti Ibu Nami. Terbuka kenapa? Karena dipaksa. Ada yang lain tidak terbuka karena ini sangat berat. Kira-kira kenapa Bu Nami tidak terbuka? Ya, dia menggenggamnya sangat kencang. Ya. Makanya dia nggak mau kalah. Saya tanya saya. Bagaimana Bu Haji? Terbuka atau tidak? Tidak terbuka karena yang buka lembut. Karena yang membuka lembut sekali. Kalau dibalik bakal dikasih deh. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kontrol diri itu adalah sesuatu yang berharga dalam diri kita. Hanya diri setiap oranglah yang mengizinkan atau tidak mengizinkan orang lain untuk membukanya. Biarpun dipaksa, boleh atau tidaknya pada dasarnya adalah diri kita, pengontrol diri kita. Oke, lanjut Pak Angga. Nah, apa sih kaitannya dengan makna disiplin? Nah, di sini disiplin artinya sikap bagaimana cara mengontrol, menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang berharga agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti halnya tadi Bapak Ibu sudah belajar mengontrol diri sendiri. Di kelas kita, murid-murid kita pada dasarnya
patuh sama kita dengan peraturan yang ada di kelas, itu semata-mata bukan karena murid-murid bisa kita kontrol, tetapi anak murid itu mempersilahkan, memberikan ruang kepada guru, instansi untuk memberikan kontrol pada dirinya. Artinya mereka sebenarnya antara dipaksa atau tidak, mereka punya pilihan. Gitu, pada diri kita itu seperti itu. Maksudnya pada muridnya apa pada gurunya tadi? Pada muridnya itu. Nah, jadi setiap murid itu sebenarnya punya keinginan, punya prinsip yang terkadang itu prinsip-prinsip tersebut kontrol dirinya itu guru dipersilakan membuka. Misalkan ini anak saat kita belajar di kelas, mereka mempersilakan guru untuk memberikan suatu peraturan yang terbiasa di kelas, walaupun terkadang mereka tidak suka. Ternyata kenapa tidak suka? Karena ada sesuatu yang ada dalam diri mereka, gitu. Nah, oke, lanjut Pangga. Yang kedua adalah tujuan disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kemarin pada diseminasi Bapak Haji Rahmat sudah disampaikan materi tentang disiplin. Apa itu arti disiplinnya Bapak Ibu ya? Jadi saya hanya semata-mata melengkapi, bukan memberikan materi, tapi melengkapi aja. Oke, next. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Dalam melakukan kegiatan sesuatu itu, manusia itu memiliki 3 motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pada siswa, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin saya bisa minta tolong diasumsikan kelas Bapak Ibu pernah mengalami nggak anak muridnya datang terlambat, kemudian datang ke sekolah atau nangis di kelas karena takut? Ada yang pernah nggak? Atau kelas 1, kelas 2, kelas 3? Iya, ada. Ada, pernah. Nah, artinya anak-anak datang ke sekolah, ketika datang menangis, waduh nanti telat nih, waduh nanti dimarahin. Nah, berarti motivasi perilakunya si anak atau siswa kita atau anak kita itu semata-mata yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi anak-anak diri kita nih biasanya kelas 1, kelas 2 di awal masuk. Kelas 1, kelas 2 saya ambil simpulan di kelas 1, kelas 2 karena biasanya yang berbaris di depan kelas itu kelas 1, kelas 2. Biasanya sih kelas 4, 6 jarang ya Bu Neneng ya? Jarang. Jadi saya berikan contoh kelas 1 sama kelas 2. Biasanya kan berbaris dulu ya? Berbaris dulu. Ada nggak anak-anak itu pertama kali belajar itu disiplin nggak kira-kira? Waktu pertama kali masuk nih anak baru? Belum. Kadang-kadang bikin jengkel hati. Ini mau masuk aja rebutan gitu ya. Akhirnya teman-teman ada yang jatuh nangis gitu ya. Kemudian Bapak Ibu punya trik nggak kira-kira untuk mengatasi itu? Iya. Bagaimana Bu? Anak-anak kelas 1 masuk baris, ibu rame susah diatur di baru-baru. Nah, biar gimana caranya anak itu rapi, biasa punya trik ya? Dikasih arahan. Dikasih arahan, selain kasih arahan? Terus ya mencari tempat duduk buat anak yang menenangkan anak yang lain. Kemudian anak yang nangis tadi dikasih tempat duduk. Atau ada yang pernah memberikan suatu reward berupa permen kah, atau berupa bintang kah, stiker bintang, atau yang lain pernah memberikan seperti itu? Pernah. Oke. Nah, kalau kita lakukan seperti itu setiap hari, anak-anak di kelas 1, kelas 2 masuk, siapa yang mau permen? Silakan baris yang rapi, masuk dengan rapi, nanti Ibu kasih permen. Oke? Masuklah si anak masuk dengan rapi. Yang kedua rapi, di hari ketiga ke rapi, 4 dan seterusnya. Selama Bapak Ibu mengajar di sana memberikan reward itu, anak akan rapi. Tetapi begitu digantikan dengan yang lain, misalkan guru yang lain, ada guru SPK misalkan, atau budi pekerti yang lain. Waduh, anaknya ribut, nggak terkontrol. Akhirnya bingung, Bu, ini anaknya begini-begini.
Itu kenapa bisa seperti itu? Karena si anak selama ini melakukan sesuatu itu karena adanya reward atau imbalan. Gitu. Oke. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ini adalah tujuan pembelajaran kita sebenarnya. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kesadaran diri, tanggung jawab diri. Jadi anak-anak diusahakan itu melakukan sesuatu bukan karena iming-iming, bukan karena takut, tapi memang ini loh tanggung jawab saya. Ini loh tanggung jawabku sebagai siswa di sekolah. Ini loh tanggung jawabku sebagai murid di kelas. Ini loh tanggung jawabku sebagai anak di rumah. Jadi kesadaran diri inilah sebenarnya yang harus kita tanamkan. Oke, next. Tapi yang nomor 1, nomor 2 tadi kurang tepat gitu ya. Oke. Reward ke anak-anak itu. Untuk jangka pendeknya, kalau dilakukan secara terus-menerus, dampaknya anak itu melakukan sesuatu hanya karena sesuatu. Karena ada imbalan gitu. Karena ada imbalan, karena takut, bukan karena kesadaran diri. Oke, next. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini adalah restitusi. Jadi selama ini anak-anak itu kalau misalnya kita harapkan anak-anak adalah memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan tanpa menyakiti siswa, dan anak itu dalam menyelesaikan masalah itu kita hanya membantu anaknya sendiri yang mencari. Oke, next. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman. Terus identitas sukses itu ada disiplin. Disiplin itu ada dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu ini harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif menjadi meningkat. Itu karena hukuman, dampak dari hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini dibangun dengan dua arah. Kalau hukuman hanya satu arah, misalnya kita guru memberikan hukuman, terus anak datang terlambat, biasanya ada hukuman. Nah, kenapa merasa tersakiti? Karena itu hanya satu arah. Tetapi dalam konsekuensi itu ada dua arah. Ada dua arah. Artinya anak-anak misalkan ini si A, B, C, kalau terlambat kan akan mengganggu kita. Bagaimana caranya kalau agar pembelajaran kita lebih efektif? Oh iya Pak, kalau misalnya yang terlambat sebaiknya dikasih ini Pak, dikasih begini Pak. Oh begitu, yang lain bagaimana? Oh iya Pak, kasih begitu. Nah, dalam penentuan konsekuensi ini melibatkan dua pihak. Jadi bukan keputusan kita, tapi dari siswa. Maka apabila ada siswa yang terlambat, yang terjadi bukan lagi hukuman, tetapi adalah konsekuensi, gitu. Nah, ini sifatnya apa? Sesuatu yang harus terjadi, kan sudah disepakati. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak, tapi jangkanya pendek, karena dia tahu jangkanya pendek. Oh ya, aku kan salah, kan harusnya begini. Itu jangkanya pendek. Yang ketiga, korban bisa diabaikan. Bisa diabaikan karena sesuai konsekuensi. Dia terlambat, ketinggalan materi, nggak mungkin kita pulang lagi, kita tinggalkan, karena ada konsekuensinya. Sudah kita buat bersama-sama. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Memang yang terlambat itu dibuat tidak nyaman karena sesuai konsekuensi. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Penguatan itu diberikan hanya dalam waktu pendek.
Terus yang ketiga, yang berikutnya adalah disiplin dalam bentuk restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan. Merupakan pilihan artinya kalau ada anak yang terlambat, kita panggil. Tidak saat itu juga di kelas, kita panggil. Kita ajak ngobrol. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Terus korban mendapat ganti, murid atau anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan. Kira-kira anak, kenapa kamu nak terlambat hari ini? Maaf Pak, maaf Bu, saya bangunnya kesiangan. Loh, kenapa bangunnya kesiangan? Semalam saya misalkan nonton bola, lupa menyalakan alarm, akhirnya bangunnya kesiangan. Bapak Ibu sudah berangkat duluan, berangkat kerja. Nah, akhirnya dari kegiatan restitusi ini, gimana caranya anak itu tidak merasa tersakiti, tetapi mampu mencari solusi. Terus bagaimana? Iya benar, misalkan katanya nanti kita akan bahas di akhir untuk kegiatan restitusi. Itu kalau yang terlambat saban hari itu bagaimana itu? Nah itu bisa dibuatkan kesepakatan Bu. Jadi kita buat kesepakatan bersama. Bukan dari kita, tetapi kita dari bersama-sama. Gitu. Dari si anak juga, dari yang lain juga. Oke, next. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Kemudian jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berhak mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Artinya begini, Bapak Ibu teman-teman semuanya, seperti tadi kegiatan kita waktu masuk anak kelas 1, 2 masuk, kita berikan reward sekali, besok lagi segitu lagi, dan terus, maka anak itu tidak akan muncul kesadaran dalam dirinya. Sama halnya mungkin kelas 1 anak yang baru bisa baca, diajarkan baca, begitu dapat baca, rasanya itu senang. Walaupun itu tidak diungkapkan, tapi biasanya matanya berbinar-binar, semangatnya muncul. Tanpa disadari, itu sudah merupakan suatu penghargaan terhadap dirinya. Kalau kita berikan penghargaan terus-menerus, maka anak itu tidak lagi dapat dari dalam dirinya, tapi dari luar, dari eksternal. Kesadaran diri. Tanpa sadar kita telah merengkuh hak anak tersebut. Oke, kita lanjutkan. Penghargaan tidak efektif. Mohon izin Bapak Ibu, materi-materi ini saya dapatkan dari CGP, jadi saya tidak mencari materi yang lain. Mohon izin ya, apabila nanti ini kira-kira perlu didiskusikan nanti di sesi akhir sesi, kita diskusikan ya Bapak ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lainnya, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Berikutnya, orang yang berusaha berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, karena apa? Motivasinya faktor eksternal, gitu. Maaf ya, jadi kena sendiri nih. Lanjut. Kalau nggak sadar sendiri nggak turun. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ini kaitannya yang sering kita lakukan dengan anak-anak didik kita di kelas. Ketika siswa diberikan penghargaan atau dipuji di depan siswa lainnya, maka yang lainnya akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut.
Jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya tidak termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Termotivasi. Oke, kita lanjutkan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Berikutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini dampak-dampak dari kita seringnya memberikan penghargaan kepada siswa. Kalau sesekali tidak apa, tapi kalau sering-sering pasti satu sama yang lain ada rasa itu, tetapi tidak berani diungkapkan. Saya kasih contoh, di murid saya itu ada anak yang pendiam banget, dideketin nggak bisa. Terus bagaimana caranya berkomunikasi sama ini? Saya lakukan pendekatan, tapi sampai saat ini itu belum bisa. Dia punya satu prinsip, dia tidak melakukan sesuatu hanya kalau dia mau. Dia melakukan sesuatu hanya kalau dia mau, kalau enggak bisa. Ternyata begitu kita cek riwayatnya, itu ada riwayat dari keluarga. Itu. Nah, suatu ketika si anak ini menyampaikan kepada orang tuanya, Bu, masa Pak Zainal pilih kasih? Terus akhirnya pas pembagian penyerahan rapot disampaikan saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran tidak ada pilih kasih semuanya. Hanya saja ibu saya belum bisa masuk ke ranah anak tersebut. Anaknya begini belum bisa masuk nih, belum bisa. Ada cerita, dalam hal apa? Dalam semua hal. Mohon maaf, dalam semua hal. Mungkin Bu Herlina kena ya, si Zahra yang pakai kacamata. Pendiam banget ya? Sangat pendiam. Ditanya diam, diapain juga diam. Tapi kalau disuruh berani dia maju. Disuruh apa berani. Oke, next Pangga. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenal hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Berikutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Jadi kalau kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, mungkin Bapak Ibu juga pernah memberikan ini, nanti kalau kamu ranking 1, nanti kalau kamu bisa begini, nanti kalau kamu bisa begini, nanti akan Bapak belikan ini, nanti Bunda akan belikan ini. Pernah? Kira-kira kalau itu yang kita berikan, anak kita akan seperti ini. Aduh, tegang sekali Bapak Ibu. Oke, next Pangga. Yang ke-9, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat rank kedua merasa paling terhukum. Bagaimana dengan ranking yang terakhir? Kemudian mereka penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa terhukum. Oke, kira-kira ilustrasinya begini Bapak Ibu. Di kurikulum 2013, akhir-akhir ini baru kan kita tidak boleh memberikan ranking ya Bapak Ibu ya. Akhir-akhir ini kita tidak boleh memberikan ranking. Walaupun pada dasarnya kita tahu ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai terakhir. Kenapa pemberian ranking ini bisa dikategorikan memberikan hukuman? Karena
anak yang mau berkompetisi itu hanya juara ranking 1, 2, 3 sampai 10 paling banyak. Selebihnya enggak. Kemudian bagi mereka yang mau berkompetisi, ketika tidak mendapatkan, mereka akan kecewa. Kalau sudah mereka kecewa, mereka tidak akan semangat lagi. Bagi yang dapat, saya dapat, misalkan saya ada lomba mengikuti, saya kelas 5, saya harus dapat ranking 1, dapat ranking 1. Begitu penyerahan rapot, tidak dapat ranking 1, malah ranking 3, malah ranking 4, itu hatinya down, dia langsung down. Itu yang merupakan hukuman satu orang. Bagaimana yang lainnya akan termasuk. Jadi pemberian ranking ini bukan suatu reward, tapi malah jadi hukuman. Bukan 1-2 orang anak, tapi banyak anak. Kira-kira nanti kita akan diskusi di akhir ya. Oke, lanjut. Motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Nah, jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga, senang, rasanya bagaimana, dengan pencapaian sendiri, maka dia akan mengambil kegembiraannya yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Jadi artinya begini Bapak Ibu, yang kita dapatkan selama ini yang ada kita adalah membuat peraturan kelas di kelas. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang pertama harus begini. Kira-kira kita sebagai guru hafal nggak tentang peraturan kelas yang kita buat? Kadang lupa, tapi saya yakin Bapak Ibu hafal. Tapi untuk anak-anak tidak, karena peraturan kelasnya begitu banyak. Nah, kita persempit lagi dengan kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas. Tujuannya apa sih pembuatan kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Agar pembelajaran yang kita harapkan itu maksimal sesuai dengan harapan anak-anak semua. Bukan berdasarkan harapan kita, tapi dengan harapan anak-anak semua. Nah, mereka juga kita dalam pembuatannya nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang konsumsi. Kira-kira ambil yang simpel, tapi yang positif-positif aja. Gitu. Contoh dalam kegiatan pembuatan kesepakatan kelas. Kira-kira Bu Siva, kalau dalam kesepakatan kelas nih, andai kata Bu Siva jadi murid, apa yang ingin diharapkan dari suatu kegiatan pembelajaran? Pembelajaran yang nggak ada PR. Nggak ada PR, oke. Bu Yuli, kira-kira kalau jadi murid, kira-kira ingin seperti apa pembelajaran di kelas saat itu? Tadi Siva tidak pengen nggak ada PR. Kalau Yuli, andai sekali pengen murid ya. Yang menyenangkan. Terus apalagi kira-kira? Menarik. Terus Ada kuis dan game. ada kuis dan game. Terus apalagi? Oke, Indri. Ceritanya lagi jadi murid. Gurunya kocak. Apa? Nyanyi. Oke. Beri dapat hadiah. Nah, tadi kesepakatan kelas tadi kita sepakati bersama, kita ambil yang positif-positif, yang sederhana, yang kita terapkan anak-anak itu selalu ingat. Itu kesepakatan kelas. Oke, next. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup.
Ini kita bicara tentang manusia, kebutuhan pertamanya adalah bertahan hidup. Bagaimanapun caranya akan berusaha bertahan hidup. Yang kemudian ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima dalam suatu kelompok, dalam suatu tempat, dalam suatu perkumpulan. Kemudian ada kebebasan. Dia dalam diri manusia ingin menjadi makhluk yang bebas. Kemudian kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Oke, next. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. 1, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, guru pembuat. Ini biasanya kalau sebagai penghukum, guru akan hardik, menunjuk-nunjuk, atau juga menyakiti, bahkan kita menyindir pun itu termasuk jenis hukuman sebagai penghukum. Banyak banget ya. Iya. Oke. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Ini biasanya dalam bentuk apa? Ceramah. Yang kedua, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Yang bentuknya apa sih? Kalau kita sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan ini, akan saya begini, akan ibu begini, akan bapak begini. Kalau kamu nggak melakukan ini, kalau kamu nggak ngerjain PR, bapak akan begini. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya kita ceramah depan umum, depan anak-anak, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini kita termasuk kategori pembuat merasa bersalah. Biasanya guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak, kok kamu begitu? Gitu. Silakan Dolan. Kita lanjutkan. Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Ya sudah, nak nggak apa-apa, nanti ibu bantu, bapak bantu, nggak apa-apa. Nah, itu kita sebagai teman, jadi anak-anak akan nyaman dengan kita gitu. Yang keempat sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kira-kira apa nih, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, bentuk-bentuk ini adalah berarti peran kita sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Entah apa yang kamu jalani hal ini, apa kamu contohnya gini, ada satu kasus. Ada satu kasus anak suka terlambat, tadi sahabat liburnya terlambat setiap hari. Kita sudah panggil, kita bantu begini. Nah, kalau menurut kamu terlambat setiap hari bagaimana? Baik atau enggak? Menurut kamu bagaimana? Tidak baik. Tidak baik, Pak. Terus kalau menurut kamu sebaiknya bagaimana? Saya harusnya datang tepat waktu. Misalkan, saya tidak boleh begini. Oh iya. Terus setelah kamu tahu kamu itu harus bagaimana, menurutmu apa yang akan kamu lakukan? Kamu ingin jadi seperti apa? Saya akan jadi lebih baik, saya tidak akan telat lagi. Nah, posisi-posisi seperti ini yang disebut dengan manajer. Oke, next. Terus next lagi Pak Angga. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ketika kita menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam kelas, yang bisa kita terapkan. Sebenarnya Bapak Ibu semua pasti sudah melakukan, hanya namanya aja yang berbeda. Segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada yang anak yang bersalah, tidak semata-mata langsung kita hukum, tapi kalau kita pakai segitiga restitusi, kita akan stabilitas. Nah, terlambat, setiap orang pasti pernah terlambat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah terlambat, Bu Guru, Pak Guru, semua juga pernah terlambat kok. Oke, biar relax.
Kita akan main sebentar ya. Sebentar, ini tinggal materi yang terakhir. Kita akan main sebentar dengan Bapak Ibu semua. Coba Bapak Ibu minta tolong berdiri sebentar. Sebentar. Kita akan main tebak nama. Kita akan main tebak-tebakan ya. Jadi kita akan main tebak-tebakan. Misalkan contoh begini. Saya akan membuat sebuah mainan nama. Ya kan saya sebutkan contoh. Jadi kita lempar nama buah, tapi pada akhirannya nanti dilanjutkan. Oke, jadi kita akan main tebak nama buah. Kemudian contoh, misalkan saya sebut nama Bu Herlina, Bu Herlina nyebut nama buah, silakan. Salak misalnya gitu. Misalkan salak. Nah, Bu Herlina nyebut temennya itu dengan cepat. Nanti kalau nggak bisa, berarti dia yang kalah. Oke, salak berarti Dihukum kagak? oh, enggak. Kita berenang aja biar relax gitu. Iya, buah dari K apa? Jadi yang kita lanjutkan adalah nama buah yang dari akhiran terakhir. Oke ya. Oke, siap ya. Oke. Nanti bebas mau nunjuknya siapa aja. Cuma yang sudah ditunjuk jangan diulang. Oke, saya mulai dari Bu Novi. Mangga. Apel. Tunjuk nama orangnya. Langsung cepat. Berita. Nanas. Oke, lanjut. Apa ya? Sama. Sawo. Oke, lanjut tunjuk. Wih. Sawo. Oke. Kira-kira permainnya begitu ya, siap ya? Oke. Saya acak. Jadi tadi buat latihan. Oh begitu. Oke. Saya mulai lempar dari Bu Haji Lila. Apel. Leci, Ibu Haji lempar ke teman. Leci. Oke, berarti saya mulai lagi dari Bu Dina. Mangga. Apel tunjuk teman. Anis. Nanas tunjuk. Strawberry. Bella. Oke. Baik Ibu, silakan. Terima kasih. Duduk kembali. Beri tepuk tangan buat Ibu semuanya. Jadi semata-mata biar kita rileks lagi ya Ibu ya. Tujuannya bukan menang atau salah, kita bermain-main aja. Oke. Kita kembali ke materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas terhadap anak murid. Pertama adalah apa sih? Seperti apa bentuknya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang suka terlambat. Kamu bukan satu-satunya atau yang pertama tidak mengerjakan PR. Ini adalah tahapan pertama dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Biasanya berupa apa?
Kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidak masuk sekolah. Kamu tentu punya alasan kenapa terlambat. Kamu punya alasan, pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan PR. Nah, itu bentuk kata-kata dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Menurut kamu, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita buat? Apakah menurut kamu tindakan kamu sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama yang ada di kelas? Jadi itu adalah menanyakan keyakinan. Yang terakhir dilanjutkan, kamu nantinya akan pengen jadi orang yang seperti apa? Setelah terakhir adalah ini adalah tahapan untuk mengembalikan siswa menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya tanpa menyudutkan siswanya. Jadi tanpa merasa tersakiti, tapi tumbuh dalam kesadaran dirinya. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Oke, terima kasih. Itu materi yang berbagi destinasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di sesi berikutnya ada tanya jawab. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh skip tidak jawab. Aku mau nanya. Diri dong. Terima kasih untuk penyampaian materinya oleh Bapak Zainal Arifin. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa berbagi kepada peserta didik kita. Dan satu tambahan saya, karena disiplin yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zainal itu terkait masalah siswa ya Pak Zainal ya, terkait siswa untuk kedepannya lebih baik kita menempatkan diri kita sendiri sebagai pendidik bahwa kita harus disiplin terlebih dahulu, dan itu juga suatu pribadi yang sangat berat juga seperti saya ini yang memang sudah berkeluarga, mempunyai anak gitu. Jadi memang ini suatu tanggung jawab kita juga ya Pak ya, suatu kesadaran diri kita supaya kita bisa disiplin lagi. Nah baru kita bisa menerapkannya kepada siswa gitu ya Pak Zainal ya. Tapi luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Pak Zainal ini. Bagaimana diseminasi budaya positif, salah satunya adalah disiplin, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu yang saya tangkap sedikit dari Pak Zainal. Semoga kita semua sebagai tenaga pendidik, sebagai pendidik bisa berbagi kepada siswa-siswa kita semua. Untuk acara berikutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Sekiranya untuk Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi kepada Pak Zainal, saya akan membuka sesi diskusi tersebut. Ya, kiranya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait masalah tadi diseminasi budaya positif. Ya, Budela. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya tadi tertarik sekali Pak Zainal sama reward yang tidak efektif, begitu. Jika kita terus menerus memberikan reward, padahal ternyata itu penghargaan yang tidak efektif. Pertanyaan saya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran diri mereka, kesadaran anak-anak tentunya ya, untuk berkembang, tumbuh dan termotivasi. Dan itu apakah itu juga berkaitan dengan segitiga restitusi ya? Benar, segitiga restitusi begitu ya? Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bu Dela, berikan tepuk tangan buat Bu Dela. Yang pertama saya bukan menjawab Bu Dela, tapi hanya berbagi pendapat aja yang berkaitan dengan pemberian penghargaan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini kira-kira bagaimana? Apakah ini tidak efektif? Iya Bu Dela, karena kalau kita berikan secara terus-menerus, yang berdampak adalah
si anak dalam melakukan segala sesuatu, dia bukan motivasi intrinsik yang dia dapatkan, tetapi ekstrinsik dari luar. Gitu. Terus bagaimana caranya menumbuhkan motivasi dalam diri siswa tersebut? Tentu kita tidak mudah membangun motivasi kesadaran dalam diri siswa. Itu adalah tugas kita. Langkah yang pertama mungkin yang bisa saya berikan adalah kita memahami peserta didik kita. Maka di kurikulum Merdeka di langkah awal itu ada kegiatan apa Bu Nenek? Di langkah kegiatan awal. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebelum menyusun kegiatan apa? Kita nih membedakan, misal mengelompok-kelompokkan siswa nih. Oh, mengkondisikan kelas. Pemetaan apa? Pemetaan siswa dalam pembelajaran. Salah satunya adalah kita usaha memahami peserta didik. Jadi memahami peserta didik, oh anak kita seperti ini, oh anak kita seperti ini, oh anak kita seperti ini. Langkah kita adalah memahami peserta didik. Kebutuhan apa yang ada yang belum terpenuhi berkaitan dengan tadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Karena murid-murid kita ada mungkin juga punya problem di rumah, dibawa ke sekolah yang nggak tahu apa isinya. Mungkin jadi mereka itu ada yang orang tuanya tinggal, mohon maaf, tinggal sebelah, entah karena berpisah, broken home atau apa, itu kan pasti akan membawa dampak di sekolah. Nah, kita harus memahami peserta didik kita. Setelah kita memahami kebutuhan dasar mereka yang 5 tadi Bu Dela, kebutuhan dasar mereka, kita akan mencari gimana caranya kebutuhan dasar apa yang mereka belum dapatkan. Apakah kalau kebutuhan makan enggak, kebutuhan dasar hidup enggak, apakah kesenangan, apakah perhatian, apakah rasa ingin diterima di suatu kelompok. Nah, dari situ kita akan melakukan pendekatan. Kira-kira itu Bu Dela. Yang terakhir, apa ada kaitannya dengan segitiga restitusi? Ada. Karena pasti untuk menemukan rasa itu kita akan berhubungan dengan segitiga restitusi. Contohnya, anak kurang semangat belajar, kita panggil, kita ajak ngobrol, pasti kan punya alasan. Dari situ kita tahu kebutuhan anak. Itu Bu Dela. Mungkin Bapak Ibu teman-temannya lain ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Bu Ida menambahkan jawaban-jawaban untuk Bu Dela, dipersilakan, atau teman-temannya lain, Bu Dita, Bu Siva, Bu Anis, Bu Haji. Oke. Banyak juga apa-apa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Zainal. Saya selalu memberikan apresiasi kepada pemakai ini. Berikan aplaus untuk Pak Ben. Kali ini yang sangat luar biasa. Saya sedikit mau memberikan pengalaman apa yang sudah disampaikan, pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dela. Bagaimana memotivasi? Memang kalau memberikan penghargaan itu tadi saya pun pernah ya memberikan reward. Memang pengalaman saya juga efeknya tidak baik juga ke temannya seperti itu. Lalu saya berprinsip tetap bagaimana memberikan motivasi kepada anak agar mereka berpacu dalam belajarnya. Salah satunya yang saya pernah lakukan, pengalaman saya hanya berbagi aja pengalaman. Dengan cara memberikan game, bisa juga game di kelas, kemudian memberikan nilai kepada 10 besar yang yang menyerahkan lebih awal dengan misalkan 10 atau 15 anak, lalu memberikan bintang di penilaiannya, di buku tulisnya, yang dapat 10, yang dapat nilai 100, yang dapat nilai 100, tapi dengan cara yang jujur mengerjakannya, tidak dengan melihat kiri kanan depan belakang. Nah, itu yang harus kita pantau seperti itu. Tetap kita memberikan tekanan kepada anak, memberikan gambaran bahwa kejujuran itu lebih utama. Kita harus bisa menghargai anak walaupun nilainya sedikit, tapi dikerjakan dengan cara yang jujur daripada kita memberikan nilai 100 tapi dengan cara yang tidak jujur. Itu yang perlu kita perhatikan dalam proses KBM. Jadi benar-benar memantau anak, jangan sampai anak itu budaya menyontek itu dibiasakan di sekolah kita.
lalu kita berikan reward. Ya memang barang-barang itu kadang juga saya berikan, tapi hanya dalam permen atau alat tulis, tapi memang efeknya ada efek negatifnya juga. Setelah saya jelaskan, mendengarkan penjelasan paparan dari Pak Zen, ternyata ada efeknya juga. Yang mungkin kedepannya saya akan evaluasi kembali dalam memberikan reward. Mungkin yang lebih cenderung itu kayak bintang, penilaiannya seperti itu. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih atas kesempatannya Pak Zen. Kurang lebihnya mohon maaf, itu hanya saya berbagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, berikan tepuk tangan yang meriah buat Bu Ida, oleh yang meriah buat ibu, guru semua. Di sini tidak hanya berbagi materi, itu bukan. Materi ini saya dapatkan dari CGP, kemudian saya berbagi aja. Mudah-mudahan materi-materi ini menambah wawasan. Sebenarnya Bapak Ibu semua pasti sudah punya materinya, pengalamannya, pasti pengalamannya. Dan kalau kita tinggal refleksikan, oh iya ternyata yang ini kalau saya terapkan begini ya ternyata. Oh ternyata begini ya ada dampaknya. Tinggal kita ini aja. Silakan barangkali ada satu teman. Oke, silakan Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenal, menurut Bapak, apakah murid yang disiplin itu terpengaruh dari gurunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat Ibu Yuli. Luar biasa. Apakah murid yang disiplin itu terpengaruh dari gurunya? Maksudnya terpengaruh? Hal yang enggak, dia jadi ikut disiplin. Oh. Apakah ada kaitannya orang lain dengan kedisiplinan dirinya gitu? Bisa jadi. Yang pertama, Bu Yuli, mungkin ini pendapat saya. Anak peserta didik kita adalah peniru ulung guru. Jadi guru itu adalah sosok figur. Guru itu adalah orang tua. Guru itu adalah seseorang yang diidolakan. Guru adalah artis, aktor, Selebritis. betul. Ada kaitannya nggak? Ada Bu Yuli. Pasti ada kaitannya. Ketika anak tidak disiplin, yang pertama faktornya adalah disiplin itu kan internal, yang kedua eksternal. Guru itu adalah eksternalnya, orang tua itu eksternalnya. Dari dalam diri pasti ada. Kaitannya, pengaruhnya ada. Seperti halnya tadi, tindakan kita pasti mempengaruhi orang lain, mempengaruhi peserta didik, orang tua kita. Sebagai orang tua pasti terhadap anak kita itu berpengaruh. Gitu. Kita sebagai orang tua yang udah punya anak dua, katakan memperlakukan anak si A yang pertama dengan anak yang kedua, pasti kan akan berbeda. Ada dampaknya? Ada dampaknya. Kok sekarang bunda lebih perhatian sama ini? Kok bunda sekarang gak pernah ngajak ngobrol? Oh bunda sekarang begini. Gitu. Ada kaitannya. Pasti artinya adalah tindakan kita pasti akan mempengaruhi terhadap orang lain. Tetapi kalau dia segala sesuatu tadi itu, kontrol diri itu ada dalam dirinya. Hanya saja bisa mengontrol atau belum. Gitu aja. Bu Yuli, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Saya mau nanya dikit ya mengenai kontrol diri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak panjang lebarnya ya. Gini tadi kan mengenai game kita tadi. Kan tadi mengenai kata padanya suruh buka, bagaimana kebuka apa enggak. Tapi salah satu tadi kan seperti Bu Narmi bilang kan kebuka. Nah itu hubungan dengan kontrol diri yang nggak kebuka dengan kebuka itu bagaimana? Terus yang keduanya, saya menanggapi mengenai disiplin juga tadi. Emang benar katakan disiplin kan berdasarkan dari diri kita dulu ya. Kata Pak Zainal tadi kan murid adalah peniru ulung gitu. Sesuatu yang kita pilih, misalnya seperti kita ini, kita pilih jadi guru. Berarti kita udah konsekuen dengan apa yang akan kita seperti disiplin, rajin. Ya pokoknya segala-galanya nggak ada alasan karena itu suatu pilihan. Kalau suatu pilihan itu kita harus bertanggung jawab. Seperti yang saya rasakan seperti itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herina, berikan tepuk tangan ketua Assembly Abad Bu Herina. Oke. Apa kaitannya tadi kontrol diri dari game yang terbuka dan tidak? Jadi kaitannya begini Bu. Sebenarnya setiap orang itu punya kontrol diri. Kita punya hak, punya kemauan, punya sesuatu mau membuka atau tidak. Jadi orang lain itu tidak bisa membukanya sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang diri kita itu mempersilahkan, memberikan ruang kepada orang lain untuk membuka. Jadi tetap yang punya kontrol terhadap diri kita adalah diri kita. Mau bagaimanapun adalah diri kita. Tetapi kadang-kadang kita seperti murid datang ke sekolah, kita seperti mengatur anak-anak biar tertib rapi, walaupun pada dasarnya anak itu nggak mau. Bukan kita yang punya kontrol diri, tetapi si anak punya kontrol diri dan mempersilahkan pada gurunya, orang lain untuk mengontrol dirinya. Gitu Bu ya. Pada akhirnya dia mempersilahkan atau tidak. Bu Narmi tadi dibuka boleh atau enggak? Saya dipaksa. Sakit. Sakit. Kira-kira seperti itu mau Yang keduanya tadi yang itu mengenai disiplin tadi. mengenai disiplin. Kalau kita memilih suatu, berarti kita udah siap untuk bertanggung jawab apa yang kita pilih tentang disiplin. Iya betul Ibu. Jadi kembali ke materi pertama adalah disiplin positif itu tujuannya adalah mendisiplinkan diri kita dengan keyakinan kita, dengan sepenuh hati kita, dengan tujuan-tujuan baik yang sudah kita rancang atau kita pikirkan atau kita rencanakan. Jadi guru itu panutan buat murid. Ya, guru panutan, digugu dan ditiru. Baik Bapak Ibu semua, karena waktunya sudah siang. Oh, satu lagi. Cukup. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya, yang telah membantu saya, mendorong, mensupport saya, kegiatan-kegiatan saya. Mudah-mudahan ini menjadi amal buat Bapak Ibu semuanya. Saya minta maaf sekali jikalau dalam kegiatan begini seperti yang hari ini saya lakukan kurang berkenan, kurang lepas tutur katanya maupun yang lainnya, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zaid atas materi yang telah disampaikannya dan jawaban yang telah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini karena berhubung udah siang ya Bapak Ibu ya, pasti pada punya acaranya masing-masing. Satu kata lagi, disiplin. Padahal hanya satu kata tapi sangat berat ya Bapak Ibu ya. Disiplin satu kata tapi sangat berat, tapi kita mencoba agar kita menjadi pribadi yang disiplin. Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri bersama-sama acara kita pada siang ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Dina. Terima kasih Mbak Dina. Foto bersama ya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu.